Assalamualaikum Sobat Wis TV. Oke, kali ini kita akan membahas tentang cara bagaimana mengembalikan channel YouTube kita yang kena suspend atau kena ban ya. Jadi saya ada pengalaman di salah satu channel terbesar saya, tiba-tiba di 2023 itu kena banyak banget pelanggaran. Sebenarnya mulai kenanya tuh dari bulan Desember, terus sampai Januari itu makin menggila gitu ya pelanggaran. Ternyata nggak cuma saya doang, banyak, termasuk teman-teman YouTuber saya yang lain tuh pada kena, bahkan juga banyak yang kena suspend atau banned. Nah, dari sini saya akan berikan cara atau tips mengembalikan channel sobat yang hilang. Tapi ada syarat-syarat ini. Yang pertama, pastikan memang isi konten sobat itu tidak melanggar kebijakan YouTube. Contohnya ya, jadi nggak ngebajak video orang, ngambil video orang, terus misalkan YouTube yang cover lagu. Nah, cover lagu kan bisa juga ngambil audionya dari punya orang. Beda dengan yang bikin sendiri gitu ya. Itu yang bikin sendiri aja bisa kena, apalagi yang ngambil dari audio orang gitu. Itu ya udah pasti bakalan kena. Ada kategori channel yang sukanya itu alur cerita film. Nah, ini sensitif banget sekarang, nggak kayak dulu. Jadi sekarang itu bahaya sih, kecuali sobat memang bisa bikin animasinya sendiri atau kartunnya atau gambar 2 dimensi buatan sendiri, itu lebih aman. Karena kalau ngambil-ngambil dari cuplikan film itu juga bakalan kena. Jadi pastiin dulu ya, channel YouTube sobat itu nggak melanggar kebijakan YouTube, dan masih banyak lagi, silahkan baca kebijakan YouTube. Terus selanjutnya adalah, kalau misalkan sobat sudah merasa channelnya itu nggak melanggar kebijakan YouTube, nah inilah yang bisa sobat perjuangkan di sini. Jadi memang banyak banget sampai saat ini yang namanya fake copyright claim. Jadi maksudnya apa? Itu semua isi channel, isi video itu buatan kita sendiri dan benar-benar dibuat sendiri, ngerekam sendiri, edit sendiri, upload sendiri, terus tiba-tiba kena gitu ya. Kenanya bisa dari audio atau bahkan videonya kena. Jadi ini banyak nih penjahatnya nih, di luar biasanya dari ya, berasal dari negara-negara yang nggak bisa saya sebutkan di sini ya, penjahatnya dari sana pokoknya deh. Itu tiba-tiba YouTube kita diklaim secara manual. Jadi copyright, kena copyright gitu ya, itu secara manual. Kalau misalkan 1, 2 itu kita masih bisa ajukan banding gitu ya. Cuman kalau tiba-tiba mereka klaimnya itu sekaligus 3 bahkan lebih, itu bisa mengakibatkan channel YouTube kita langsung otomatis hilang. Jadi di saat kita mau mengajukan banding ya, appeal ya, kalau bahasa Inggris appeal ya tulisannya, itu nggak bisa karena channel YouTube kita udah terlanjur hilang. Untuk kembali ini biasanya kita buka email, di situ kita cari video apa tuh, kita scroll email kita cari mana video yang diklaim oleh orang lain. Jadi kita bisa mengajukan banding di sana. Tapi ya sedih juga sih kalau misalkan YouTube-nya udah hilang gitu, untuk kembaliinnya ribet dan subscribernya juga pasti nyariin, terus view kita yang tadinya lagi naik itu ya udah pasti hilang gitu. Nah itu ya sayangnya, jadi banyak banget di penjahat copyright claim. Jadi nanti ini caranya sama ya, cara ngembaliinnya. Terus selanjutnya ada juga channel YouTube yang hilang ini karena dibajak atau bahasa kerennya hijack. Terus bahasa umumnya, bahasa awamnya itu ya di hacker lah YouTube-nya, jadi hilang, kena oleh hacker. Nah di sini sama nanti cara ngembaliinnya itu bagaimana akan saya berikan contohnya lah, bagaimana cara mengembalikannya. Terus yang terakhir, ada juga channel YouTube itu sebenarnya aman gitu ya, nggak ada yang melanggar, nggak ada streaming yang memang melanggar juga gitu. Jadi dari video streaming itu semua aman, terus termasuk thumbnailnya juga aman gitu. Tapi tiba-tiba channel kita hilang. Jadi ini nih yang paling banyak terjadi, justru yang terakhir ini. Jadi menurut saya pribadi ya, pengalaman saya itu karena YouTube itu memperbaharui algoritmanya, jadi makin sensitif. Tapi sayangnya sensitivitas ini bukannya membuat kreator-kreator yang lama justru ya aman, tapi justru konten-konten kita yang lama dari tahun, kalau saya sih sekitar 2019 ya, itu bahkan kena 2019, 2020 video-video jadul kita tiba-tiba kena. Dan kenanya sekali banyak, deng gitu dalam sebulan ya. Itu dia yang bahaya sih. Jadi ini memang harus pengajuan manual, tapi sayangnya banding klik peninjauan banding itu biasanya ada yang menang, ada yang kalah juga. Nah yang kalah ini juga bisa dimenangin gitu, karena memang ini algoritmanya menurut saya agak merepotkan sekali ya. Karena memang algoritmanya di saat kita banding harusnya kan yang jawab orang, yang mereview orang secara manual, tapi kayaknya sekarang nggak orang gitu. Mungkin mereka sudah terlalu banyak dan ada short juga ya, video YouTube short.
Jadinya kayaknya juga robot-robot juga yang ngecek. Akhirnya yang biasanya kita nunggu banding itu bisa 2 kali 24 jam atau ya paling cepat 1 hari, tapi ini berapa menit langsung selesai bandingnya. Nah ini yang menurut saya agak beda dengan kebiasaan YouTube yang dulu. Oke, jadi langsung aja kita mulai cara mengembalikan YouTube-nya. Jadi semoga berhasil ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen dulu ya supaya video ini bisa menyebar lebih luas dan membantu teman-teman yang lain. Oke, karena banyak juga teman YouTuber saya yang nanya. Kita mulai dari yang pertama. Jadi kalau misalkan YouTube itu di-ban, oke, jadi pertama ya, kalau misalkan sobat buka channel sobat biasanya nggak tahu nih, bangun tidur toto channelnya hilang. Jadi nggak ada di tulisan ini, kita klik ganti akun juga nggak ada tuh. Kalau misalkan kita punya YouTube banyak tuh nggak ada sama sekali nama channel kita. Terus kalau kita punya URL-nya kita buka ya, ini akan tampilan seperti ini. Ada 2 macam sih, yang satunya seperti ini. Nah, jadi kira-kira yang mana tuh sobat kenanya tuh? Tapi tenang aja, keduanya sama kok, bisa dikembaliin asal memang sobat yakin nih nggak melanggar kebijakan YouTube. Oke, saya sudah mencoba dari Twitter. Ini aduh lambat sekali ya balasan dari Twitter ini. Terus nggak mempan ya. Terus kemudian dari peninjauan yang manual di email juga nggak mempan. Terus saya coba chat dari YouTube ini, mereka nggak bisa merubah kebijakan yang sudah dibuat dari internal. Intinya itu. Jadi saya ngobrolnya lama juga di sini ya, nggak cuma sehari. Saya coba terus menghubungi YouTube. Terus saya nggak cuma di sini, di forum juga, di forum yang lebih banyak yang lain kita gitu ya. Tapi pada kenyataan tenang, bisa balik ke channelnya. Dan yang terakhir yang paling ampuh ternyata di Twitter. Nah ini biasanya email kayak gini nih, email orang-orang nih yang pada kena ya, tuh pada hilang semua. Ternyata banyak loh yang kena ya, ternyata banyak loh yang kena dari seluruh penjuru dunia tuh, bayangin. Jadi yang hilang channel secara tiba-tiba. Nah di sini jika sobat YouTube-nya kena hacker atau kena hijack itu menurut saya lebih mudah ya, lebih mudah dikembalikan. Jadi tinggal isi form, itu nggak nyampe seminggu balik ya, butuh ya sekitar 3 harian lah kurang lebih, itu balik dengan email yang berbeda nantinya. Karena kalau misalkan email sobat udah kena bajak juga ya, nanti dikasih email baru yang email sobat punya juga ya, untuk merecovery semua YouTube sobat itu kalau hijack ya. Jadi langsung aja nih kirim pesan. Kalau nggak kirim pesan ya tweet dulu, di mention lah. Jadi langsung di tweet di YouTube seperti ini kan langsung di YouTube. Ketikin aja dalam bahasa Indonesia, nggak usah bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris mereka akan membahas dengan bahasa Inggris. Kalau saya nggak jago bahasa Inggris, akhirnya saya malah bingung ngejawabnya gimana gitu. Karena ya kan bisa jadi salah paham dalam kosakatanya. Jadi saya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau misalkan sobat punya subscriber yang masih bisa dihubungi dengan channel kedua sobat, ya minta bantuan ya, itu bisa lebih cepat gitu, supaya cepat di up kalau misalkan dibajak. Terus kemudian kedua, kalau memang sobat kena efek copyright claim juga tulisin di tweet tadi, tulisin bahwa tiba-tiba ada yang claim copyright padahal YouTube-nya channel. Padahal semua konten di channel YouTube sobat itu aman, buatan sendiri semua, tiba-tiba ada yang klaim gitu, baik dari audio atau videonya. Nah itu juga bisa langsung tuliskan aja di sini, nanti lanjutnya ke DM biasanya sama YouTube-nya. Terus dia akan minta URL channelnya. Jadi inget ya, URL channel itu harus inget, bisa cek di email sobat. Dan URL yang kena copyright juga biasanya ada di email, jadi bisa langsung di copy kasih ke YouTube deh. Jadi dalam hal ini kalau misalkan sobat punya video channel nih belum ke-banned, ada yang kena pelanggaran, terus sudah aju banding ternyata kalah, masih bisa ajukan ulang di sini gitu. Karena saya juga nyoba dan berhasil menghilangkannya. Jadi nggak dapat teguran atau pelanggaran lagi. Karena memang ya di sini yang ngecek benar-benar orang gitu, walaupun butuh waktunya lama, bisa seminggu. Dan yang terakhir kalau misalkan sobat channelnya ya tadi aman ya, buatan sendiri, semua sendiri, nggak ada yang copyright claim gitu ya, nggak ada yang kena copyright, terus nggak ada yang melanggar, pokoknya intinya aman. Tiba-tiba kena, nah ini termasuk dari algoritma juga. Kalau misalkan dari apa yang saya pahami di sini, kalau saya kan YouTube yang itu kan ngebahasnya tentang parabola dan digital gitu ya. Ternyata YouTube itu menduga atau algoritmanya ini salah paham gitu terhadap channel saya, karena memang channel saya membahasnya TV digital. TV digital itu maksudnya ya pakai antena UHF atau parabola. Tapi sayangnya yang sebutannya set top box gitu ya, set top box Android, set top box TV digital, itu mereka menduganya kalau set top box itu untuk streaming gitu ya, set top box TV digital itu untuk streaming kayak streaming Netflix, streaming apa gitu ya, itu dianggapnya jadi digital content. Nah ini nggak boleh ada di YouTube digital content. Nah mereka menduga seperti itu, padahal ini menggunakan antena UHF dan ya streaming. Dan yang untuk STB Android juga sekarang agak bahaya nge-reviewnya ya. Jadi walaupun saya nggak ngebuka kayak Netflix ya, cuma saya tampilin gitu ya Netflix bla bla bla, dan kita nggak tampilin streamingnya, kita nggak tampilin
cara-cara untuk nonton gratis nggak ada gitu, tapi tetap diduga melanggar gitu. Nah itu yang bahaya. Jadi kalau misalkan sobat punya konten-konten gitu, hati-hati ya, algoritmanya ini galak banget sekarang. Terus apalagi di Singapura itu memang set-top box itu yang saya tahu ya, set-top box TV digital itu memang di sana dilarang. Nah ini nih YouTube yang di asli itu setahu saya kantornya di Singapura, jadi memang agak sensitif membahas konten tersebut. Oke, setelah sobat chat YouTube dan misalkan YouTube-nya kembali, udah balik nih, langsung buru-buru dirapiin karena algoritmanya itu tetap jalan. Jadi kalau misalkan YouTube sobat yang membahas digital tadi yang biasanya kena itu langsung dihapusin semua, yang dulu pernah kena itu bisa kena lagi. Misalkan sobat bikin konten ABC. Nah, ABC ini pernah kena pelanggaran, tapi saat peninjauan lolos gitu ya, buru-buru hapus. Karena apa? Itu bisa kena lagi. Jadi kena selanjutnya itu baru bisa benar-benar jadi pelanggaran gitu, nggak bisa ditinjau ulang lagi. Itu yang bikin saya aneh. Jadi udah menang banding, tiba-tiba bulan depannya kena lagi pelanggarannya. Itu saya alami sendiri gitu ya. Jadi lebih baik hapus semua. Dan yang terakhir, di sini ada kerugian yang sangat-sangat fatal. Jadi di saat YouTube kita hilang selama seminggu itu, proses recovery untuk mengembalikan YouTube channel kita yang kena suspend atau banned itu balik ke kita, itu kan lama, seminggu hilang channelnya, itu otomatis algoritma kita hilang juga dari YouTube. Jadi untuk channel kita bisa muncul di YouTube lagi agak sulit karena yang mungkin biasanya sobat posting itu bisa gede puluhan ribu view-nya, ini bisa hancur-hancurnya mungkin cuma ratusan atau bahkan puluhan. Jadi ini kerugian yang fatal ya, sayangnya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu karena itu ya bukan kuasa kita juga. Oke, seenggaknya sobat bisa tahu ya, jadi dengan cara pesan ke YouTube melalui Twitter ini benar-benar bisa sampai ke internalnya YouTube, di mana itu bisa mengembalikan channel kita. Jadi silahkan dicoba, nanti yang berhasil atau punya pengalaman serupa silahkan absen di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih yang sudah menonton. Salam sobat Viz TV, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.